SR ini set reset ya. Set itu menjadikan outputnya 1. R ini reset ya, menjadikan outputnya 0. Ini ya. Ini reset, ini set ya. Jadi sekali lagi untuk semua peralatan atau komponen elektronik itu defaultnya itu adalah active high ya, active high semuanya ya, semuanya itu defaultnya active high. Ini kan resetnya 1 berarti R-nya 1 berarti reset ya. Bentar, saya show ya. Ini ya. Jadi kalau resetnya 1 maka outputnya 0 ya. Kalau setnya 1 outputnya 1. Jadi defaultnya adalah active high ya. Baik input maupun output itu active high. Ya. Kalau nggak disebutkan apa-apa. Ya. Defaultnya seperti itu. Jadi ini R itu kalau resetnya 1 sekali lagi outputnya reset ya. Kalau S-nya 1 outputnya 1 ya, atau set. Ini itu aja. Kalau 00 ya, maka dia tidak berubah. Jadi QT plus 1 sama dengan QT. Ya. QT plus 1 sama dengan QT. Yang benar nulisnya seperti ini ya. T plus 1 itu subscript-nya. Ini saya salah nulisnya. T-nya itu subscript. Bawah. Jadi selain output 01 seperti ini ya, ini juga bisa disebut ada sebutan operasinya ya. Sebutan operasinya. Ini kalau 00 itu tidak berubah, no change ya. Atau hold ya. Artinya outputnya sama dengan output sebelumnya ya. Kalau 01 itu reset. Reset itu menjadikan outputnya 0. Kalau 10 itu set ya. Set itu menjadikan output 1. Ini maaf ini apa namanya? Ruangan saya di rumahnya anak saya ini depannya itu jalan. Kalau ada motor lewat kencang sekali suaranya. Jadi mohon maaf kalau ada motor atau mobil lewat jadi berisik ya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Kalau satu-satu tanda tanya ini artinya adalah key sama dengan key bar ya. Nah, ini nggak boleh. Makanya dia tidak digunakan atau tidak didefinisikan. Unused, not used ya, atau undefined atau indeterminate ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Ini ringkasannya saja. Kemudian untuk mengatasi ini ya, ini sejarahnya begitu ya, urutannya. Untuk mengatasi adanya kondisi di mana outputnya itu tidak diinginkan ya, atau tidak definisikan seperti ini ya, tidak digunakan ya, maka dibuatlah JK flip-flop ya. JK flip-flop. JK flip-flop itu kan nanti atau D flip-flop ya, atau D flip-flop ini ya. Inputnya kan dikasih not ya, dikasih not ya. Jadi JK D flip-flop ya. Oh, D flip-flop itu ini ya. JK dan D ini adalah memperbaiki fungsi ini ya. Berfungsi ini. Khususnya ini ya. Kemudian kalau kita lihat ini kan mirip ya, mirip dengan ini ya. JK dengan D dengan SR ini mirip ya. Sama ya. Kalau di sini S ini sini J ya, R sini K ya. Nah ini sebenarnya untuk memperbaiki SR flip flop ini, JK flip flop itu. Semuanya sama ya.
Kalau kamu lihat baris 1, 2, 3 itu sama. No change ya, ini juga no change. Ini reset, ini juga reset ya. Ini set, ini juga set ya. Nah, ini yang satu-satu. Kalau di sini undefined, kalau di sini itu adalah key bar. Kalau J dan K keduanya satu, kalau di sini undefined, maka kalau di sini komplemennya. Artinya key T plus 1 atau next state, ya ini kita sebut sebagai next state ya. Next state itu sama dengan present state bar ya. Sama dengan present state bar. Ini ya. Bedanya ini saja. Jadi untuk membantu kalian mengingatkan ya, mengingat fungsi kerja dari keempat flip-flop ini seperti ini. Kalau J dan K keduanya satu, maka outputnya adalah key T bar atau key present state bar ya. Ini kan key T plus 1 adalah next state ya, output next state ya, atau disebut next state saja. Kalau ini adalah present state bar, ngerti ya? Ya. Komplement ya. Nah, kemudian D flip-flop itu ya, kalau D ini lebih mudah ya. Kalau D-nya 1, maka output, kalau D-nya 0, maka output next state-nya adalah 0. Ya. Jadi, present, kalau present-nya 0 ya tetap 0 ya. Kalau present-nya 1, maka dia dipaksa menjadi 0 ya, kalau D-nya 0 ya. Jadi, ini ditransfer gitu aja. Ya. Kalau D-nya 1, maka outputnya jadi 1. Ya. Jadi artinya kalau present state-nya itu 0, maka dia berubah jadi 1. Kalau present state-nya 1, maka dia berubah, dia tetap 1 ya. Nah, ini kita sebut sebagai reset set. Ya. Nah, yang terakhir adalah T flip-flop. T flip-flop itu, T ini singkatnya toggle. Ya. Kalau SR ini set, reset. Kalau JK ini ya nggak ada singkatannya ya, JK flip-flop ini. Kalau D ini data, ya, data ya. Kalau T ini toggle. Intinya transfer data saja. Jadi inputnya 0, outputnya 0. Kalau ada clock-nya, kalau ada apa namanya, kalau diperintahkan keluar ya keluar 0. 1 ya 1. Ya. Kemudian kalau T ini toggle singkatannya, toggle. Nah, ini kita sebut juga sebagai toggle ya. Ini toggle. Jadi yang ini ya, yang bawah ini nanti sebenarnya kalau J dan K sama dengan 1, maka dia seperti T flip flop. Ya. Nah, itu. Jadi beririsannya. Jadi kalau T-nya 0, maka outputnya adalah tidak berubah ya, no change. Seperti kita. Nanti akan kita, mungkin kamu masih bingung, ada yang bingung mendengar penjelasan ini ya. Nggak apa-apa ya, nanti akan lebih jelas kalau ada contoh-contohnya. Ya. Apalagi kalau praktikumnya. Nanti praktikumnya kalau kita masih belum bisa di lab ya, maka silahkan coba sendiri di rumah ya. Dengan peralatan yang kemarin sudah kamu beli ya. Nah, untuk mencoba keempat flip-flop ini. Ya, jadi ini T kalau 0, maka outputnya tetap tidak berubah. Kalau semula present state-nya 0, ya tetap 0. Jadi kalau T-nya 0, begitu apa namanya? Jadi transisi dari 1 ke 0 ya, maka dia tetap seperti sebelumnya ya. Kalau 1 tetap 1, kalau 0 tetap 0. Maksudnya gitu nih. Jadi output next state sama dengan output present state-nya.
atau tidak berubah. Kalau T-nya 1, maka outputnya adalah komplemennya, ya, komplemen. Atau ini kita sebut sebagai toggle juga, ya. Toggle itu outputnya akan berlawanan dengan output sebelumnya, ya. Jadi output next state adalah kebalikan, ya. Komplemen itu kan pasangan yang berlawanan, ya. Itu komplemen. Kalau 0 ya 1, kalau 1 ya 0, itu komplemen namanya. Saya ulangi lagi ya. Atau toggle, kita sebut sebagai toggle. Kalau present state-nya 0, maka outputnya menjadi 1. Kalau present state-nya 1, maka outputnya 0. Itu namanya komplemen atau toggle, ya. Jadi kalau kita lihat sini dari 4 flip-flop ini ya, itu output operation-nya ya, itu hanya ada 4 saja ya. Node change, reset, set, dan komplemen. Ini kita abaikan saja ini. Ini kan ada node change ya, ini node change ya, ini node change ya. Terus reset, set ya, reset, set, ini reset, set, ini nggak ada reset setnya ya. Kemudian ini komplemen. Yang mana komplemen itu ada JK sama T saja, ya, atau toggle ini. Jadi ini ringkasan dari kuliah minggu lalu, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda lebih paham dengan cara kerja 4 macam flip-flop ini. Nanti komputer kita itu banyak sekali terdapat flip-flop ini, ya. Hampir semuanya flip-flop ini dengan berbagai macam fungsinya. Nanti ini juga akan aplikasi dari flip-flop ini ya. Nanti ada counter, ada register ya. Ini akan kita lihat. Dan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Nanti ada tugas-tugas. Jangan khawatir, jangan usah takut, tugasnya itu sangat sederhana. Karena kita masih online seperti ini ya, tugasnya nanti sangat simpel-simpel ya. Sangat simpel-simpel. Tugas membuat rangkaiannya ya. Membuat rangkaiannya. Nggak harus di solder ya, tapi tetap di breadboard saja ya. Untuk mempraktekkan fungsi-fungsi ini. Kalau enggak pandemi ya, kalau kita offline ya, maka cukup kamu kerjakan di lab. Oh segini ya, udah cukup itu. Nanti apa namanya? Tujuannya itu hanya kamu bisa bilang, oh teman, oh gini gitu. Tujuannya itu aja nanti menunjukkan bahwa kalian sudah paham. Oh seperti ini toh. Gitu. Tujuannya ini saja. Makanya kalau nggak pandemi, kalau offline, saya suruh nyoba satu-satu, coba ini. Nanti kamu langsung bilang, oh ini toh ternyata mudah. Tujuannya ini saja. Karena kalau hanya gini, banyak yang bingung ya. Ya, saya dulu suka bingung ya. Ini maksudnya gimana ini dengan kalimat-kalimat ini? Gitu ya. Makanya kalau sama-sama sudah belajar digital 2 ya, flip-flop ini atau rangkaian sekuensial ini ya. Coba aja tanya temanmu yang di ITS ya, yang di S1 ya, yang belum yang sudah pernah belajar ini ya, tapi nggak pernah praktek ya. Maka paling hanya teori saja, mereka akan hafal, menguasai teori, tapi prakteknya gimana mereka nggak paham. Nah kalau di
di Poltek itu kamu tahu teorinya, juga tahu prakteknya. Meskipun ini juga bukan kemudian kalau sudah bisa ini terus jadi jagoan, itu enggak ya. Itu masih jauh, masih banyak yang harus kamu pelajari. Nah, ini membuka pintu untuk selanjutnya, untuk belajar selanjutnya. Membuka pintu untuk belajar selanjutnya. Yang masih banyak sekali, gitu. Ya, yang masih banyak sekali. Ada yang tanyakan sampai sini? Halo? Nggak ada. Jadi itu apa namanya, untuk tabel kebenarannya ya, cara kerjanya masing-masing komponennya. Ini masih berdiri sendiri-sendiri, masih kalau berdiri sendiri gini nggak ada artinya apa-apa. Nanti kalau sudah dalam rangkaian lebih rumit lagi, maka nanti otomatis kamu akan memahami fungsi-fungsi ini, operasi ini. Nah, kemudian kalau kita menganalisa, maka kita harus meningkatkan lagi pemahaman atau pengetahuan kita, ditambah dengan adanya apa ini, persamaan karakteristik ya. Ini persamaan karakteristik D flip flop ya, D flip flop, JK flip flop dan T flip flop ya. Ini untuk bisa mengisi tabel kebenaran tadi itu, kita bisa jelaskan dengan menggunakan persamaan ini. SR-nya mana? SR-nya kok nggak ada. SR-nya itu yang sudah saya jelaskan di atas, yang cukup panjang itu ya. Nah, ini SR ya. SR flip flop. Nanti di dalam ini juga ya. Ini sama ini. Nanti di dalam rangkaian realnya ya, yang banyak kita jumpai atau IC-nya yang paling banyak ya, itu adalah 3 flip flop saja ya, yaitu D, JK, dan T. Yang SR jarang kita pakai, hampir nggak pernah kita pakai, kecuali dia di dalam sebuah rangkaian seperti kemarin kita waktu mempelajari timer 555 ya, itu di dalamnya ada SR flip flop ya. Nah, seperti itu. Dia bagian dari sebuah sistem gitu, SR. Ya. Kalau di dalam aplikasinya nanti 3 ini yang kebanyakan. Makanya sini hanya tuliskan 3. Ya. Ya, caranya baca ini adalah output next state sama dengan D. Ya udah, D itu adalah inputnya ya. Ini output next state-nya sama dengan J ya. Jadi logika pada J, pada terminal J, key bar, key ini adalah merupakan present state ya. Nggak ada apa-apanya, ini adalah key T maksudnya ya. Key present state ya. Plus K key. Key ini key present state ya. Ini kan ada key T plus 1 next state ya. Ini present state. Ya. Ini juga. Ya.
Ini merupakan rangkaian D flip-flop ya, yang dibangun dari NAND gate ya. Ini adalah SR flip-flop kan ya, SR flip-flop, makanya sini S dan R ya. Kemudian inputnya itu ada rangkaian kontrolnya seperti ini. Ini juga sebenarnya kan SR, SR, SR juga ya. Tapi ini ya, inputnya ada 3. Karena ada sinyal sinkronisasinya. Ya. Maka nanti jadi seperti ini. Disanakan jadi gini. Ini ada D flip-flop ya. Kemudian ini clock, ini reset, outputnya key dan key bar. Maka tabel kebenarannya menjadi seperti ini. Kalau R-nya 0 ya, R ini reset ya. Resetnya 0. Makanya di sini kalau reset itu biasanya aktif low ya. Ini ada bubble-nya ini. Bentar, ini ada bubble-nya ini ya. Bentar. Pointernya kelihatan. Ini ada bubble-nya. Makanya R-nya kalau 0 dia aktif ya. Nah, kecuali ada yang lain ya. Apakah reset sebagian besar reset itu aktif low ya? Ini kalau dia low maka dia akan reset. Sebagian besar. Tapi ada juga yang aktif high ya, hati-hati. Kalau nggak ada bubble-nya dia aktif high. Ya. Kalau resetnya 0 maka dia tetap reset terus ya. Meskipun D-nya dan C-nya itu apapun ya. Bisa 0, bisa 1, maka outputnya tetap 0. Nah, R kalau 1 maka dia push-nya bukan reset ya. Maka outputnya tergantung dari D, dan D ini akan keluar menjadi Q ya. D ini akan keluar jadi Q jika ada sinyal clock ini. Tanda panah atas, berarti dia mulai inputnya itu ditransfer ke output ya. Input di sini ditransfer ke sini, itu mulainya adalah saat terjadi transisi pada positif edge ya. Masih ingat ya? Pada positif edge, pada tepi positif. Transisi dari 0 ke 1. Itu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh rangkaian sekuensial ya. Rangkaian sekuensial. Contohnya seperti ini ya. Ini ada 2 buah D flip-flop, ada rangkaian kombinasional ya. Tapi inputnya ditentukan oleh output ya, dari D flip-flop yang atas ini. Salah satunya. Dan output dari D flip-flop yang bawah. Nah, perintahnya ini adalah, ini sampai sini saja nanti kita. Ini selesai, setelah ini selesai. Perintahnya ini adalah kita diminta untuk menganalisa ya. Menganalisa. Sehingga kita nanti bisa membuat namanya state diagram. State diagram. Ya. Membuat state diagram. Maka di sini kita harus menuliskan persamaan-persamaannya. Sini semuanya sudah ada. Nah, seperti ini ya. Ini rangkaian tadi ini saya kecilkan saja ya. Terus saya tambahkan
persamaan ini ya. Jadi D ya, D ini ya persamaan input DA ini. Kalau ini kita sebut sebagai flip flop D yang ke A ya. DA sama dengan apa? A ya. AT ya, ada present state-nya ya. Dikalikan dengan X ya, XT ya, T ini berarti present state ya. Ini, kalau X sebenarnya mestinya nggak ada T juga nggak apa-apa. Ya, ini dari sini ya. Terus ditambah ya, ini kan diorkan ya, diorkan dengan ini apa? B kalikan dengan X ya. Kemudian DB ya, DB ini ya adalah AT bar ya dikalikan dengan X ya. Ini DB. Kemudian kalau kita hilangkan T-nya ya, kalau kita hilangkan T-nya ini, saya hilangkan T-nya saja, ya DA ya. Sehingga A ini kan sama dengan DA ya. A sama dengan DA ya. Kalau ada kalau datang kan A sama dengan DA. Maka ini ya, persamaan ini DA ini saya turunkan di sini ya. Kan A sama dengan DA. A next state-nya ya. Maka T-nya kita hilangkan. A next state sama dengan AX plus BX ya. Maksudnya kalau nggak ada apa-apanya ini adalah present state ya. T-nya dihilangkan. Sedangkan DB, B adalah sama dengan DB ya. B sama dengan DB ya. Maka ini ya, saya tulis ulang di sini ya. Ini B T plus 1 adalah B next state ya. Terus T-nya saya hilangkan, sehingga lebih simpel ini kan, bacanya kan. B next state sama dengan A bar X ya. Kemudian Y, Y ini ya, adalah sama dengan A plus B dikalikan dengan X bar. Ya. Ini ya. T-nya saya hilangkan, jadilah seperti ini. Nah, sekarang kita punya tiga ya. Tiga persamaan yang utama, yaitu ini ya. A, kemudian B, dan Y. Tiga ini. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini. Sehingga kita buat tabel kebenarannya ya. Yang ada percentage-nya adalah A dan B saja ya. A, B ya. Ini present state. Kemudian ada AB next state ya. Sekali lagi, A yang nggak ada apa-apanya ini adalah present state ya. Yang ada T plus 1 adalah next state. Berarti persamaan ini ya, persamaan yang atas ini, nanti untuk mengisi ini. Sesuai dengan nilai-nilai ini. Ya. Sesuai dengan nilai-nilai ini. A, B, dan X ini. Kemudian B next state. Ada persamaan kedua ini. A bar X. Jadi ini sama ini saja kan yang berpengaruh. Untuk mengisi B ini. Dan Y ini independen terhadap waktu ya. Jadi nggak ada next state, nggak ada present state ya. Karena dia bukan apa namanya komponen sekuensial ya. Kayak komponen kombinasional saja, apa gerbang biasa ya. Tapi outputnya dipengaruhi oleh present state pada A dan B. Ini ya. Y sama dengan AB. AB ini adalah AB present state ya, bukan AB yang sini ya. Bukan AB yang next state. Tapi AB present state ini. AB ya. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa kalau nggak ada
subscript nggak ada tanda kurungnya, T itu defaultnya adalah present state ya, present state. Kecuali kalau ada T plus 1, ini nggak boleh digantikan ya, nggak bisa digantikan, atau plus delta ya, plus 1 atau plus delta. B juga begitu. Ya. Maka berarti kan kalau kita kelompokkan, ini adalah input ya, ini input segini ya, ini output, kan gitu. Inputnya ada 3 variabel, A, B, dan X. Maka di sini ada 8 kombinasi. Kita kan sudah biasa ya, menulis kombinasinya seperti itu. A-nya 4 kali, 4 kali 0, 4 kali 1, B-nya 2, 2 ya, 2, 0, 2 kali 1, dan seterusnya, X-nya bergantian. Maka inilah kombinasi yang mungkin terjadi, kombinasi logika yang mungkin terjadi ketika kita memiliki 3 variabel input ya. Ini semua adalah input. Semuanya input ini. Jadi nggak hanya ini aja, ini semuanya input ya. Input, tapi inputnya adalah input yang merupakan present state ya. Output saat ini itu sebagai input ya. Ya. Paham ya? Dan ini semua adalah output. Ini semua adalah output. Ini output next state. Ini input present state namanya. Ya. Tinggal dimasukkan saja ini 00. Jadi kalau misalkan ini A ini isinya berapa ini? 0 apa 1 ini? Kita lihat saja. AX, BX ya. Berarti sini apa? 0 apa 1? Ayo. Nggak pakai lama. Hah? 0. B-nya? 0. 0. Yang baris kedua, oh, X-nya, Y-nya, Y-nya? 0, Pak. 0, Pak. Baris kedua? Ngapain kok lama-lama sih? 0, kalau misalkan kamu lihat ini saja ya, kan dulu sudah pernah saya ajari untuk melihat apakah 0 apa 1, kita lihat saja kalau seperti ini ya, berarti ini keduanya, kalau A-nya, apalagi kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 itu pasti 0 ya, iya kan? Nah kalau ini X-nya 1, baris kedua ini kita masih berpikir lagi, ya. Tapi ternyata B dan A-nya 0 ya, berarti kan pasti 0 sini ya. Kan gampang sekali. Ya, ini apa? 0. Coba semuanya menjawab, berpikir dan menjawab. B-nya apa B-nya? Ini bersamaan ini. 0, Pak. Kok 0 deh? 1, Pak. 1. Kalau nggak 0 ya 1 ya. Y-nya? 0, Pak. 0. Karena A dan B sama-sama 0 ya. Baris ketiga? 0, Pak. Baris ketiga? Ya, kalau X-nya 0 nggak usah berpikir lagi, udah kan pasti 0 ya. Iya, Pak, 0. B-nya? Sama kan X ya? 0, Pak. 0, Pak. Y-nya? 0, Pak. Ya, kalau X-nya 0 ini kan semuanya pengalinya X ya. Ya pasti 0 ya. Pasti 0, udah nggak usah pikir lagi. Kalau ini X ini pasti 0 ini. Ya. Nah, kalau X-nya 1 ini baru kita berpikir A dan B, sejauh mana pengaruhnya. Ya. Nah, kalau ini ini apa ini? 1, Pak. 1. B? 1. Kok lama? 1, Pak. 1. Y? 0, Pak. Kok 0? Baris keempat, Mas.
Baris 1 ya. Kalau nggak 0 ya 1 aja ya. Tapi nggak boleh salah, makanya nggak boleh salah. Nah, kita selesaikan lagi, masih kurang 3 baris ya. Ini kan jelas 0 ya, nggak usah dipikir lagi. Kurang 2 saja, ini sama ini saja. Kalau ini jelas 0 karena X-nya 0 ya. Kita lihat dari sini aja kan udah kelihatan. Kalau X-nya 0, pasti 0 outputnya. Kalau ini 0 Bapak. Hah? 0 Bapak. Ya? 0 Bapak. 0 ke 1. Kalau nggak 0 ya 1 ya. Ayo, kalau di kelas saya ayo yang 0 siapa? Angkat tangan. Itu tujuannya saya ingin melihat berapa persen kira-kira yang benar, persen yang salah gitu. Jadi sejauh mana penguasaan penerimaan dalam satu kelas itu berapa persen kira-kira yang paham. 1 0 ke 1? 1 Pak. 1 ya. B-nya? B-nya 0 Pak. 0. Y-nya? 1 Pak. 1. Ini jelas 0 semua ya. Ini yang terakhir. A-nya? 1 1 Pak. B-nya? 0 Bapak. 0 Pak. 0 Bapak. 0. Y-nya? 0 Bapak. 0 Pak. Y-nya? Kok 0 Y-nya? X bar itu jadi 0 Pak. 0 kali 0 A. tambah 1. Ini X-bar dah. Iya Bapak. Tutupan. Oh iya. 0 Pak. Ternyata ya. Oh berarti yang ini tadi belum tentu ya. Yang ini tadi belum tentu ya ini. Belum tentu 0. Ini tadi X-nya ketutupan ya. Jadi kalau ini ya 1 bisa jadi ya. Iya 1. Ini Y-nya 1 ya. Sorry. Tadi ketutupan ini, ketutupan apa? Tulisannya Google Meet ini. Ya, ini belum tentu. Karena ini X bar ya. Saya tadi nggak lihat barnya ketutupan. Ini belum tentu 0 semua ya. Untuk Y-nya. Kalau ini pasti, kalau X-nya 0, pasti 0 A dan B-nya ya. Kalau yang ini, kalau yang Y-nya belum tentu 0. Ya. Contohnya ini ya. Ini, itu Y-nya sama dengan 1 ya. Kemudian ini Y-nya juga sama dengan 1 ya. Kemudian ini Y-nya juga sama dengan 1. Karena A or B ya. A or B. Kalau diorkan kan salah satunya 1 ya. Ya. Inilah ya. Menurut saya ya. Yang 0 hanya ini saja. Untuk Y-nya ya. Saya ralat ya. Karena tadi X bar ini barnya ketutupan sama tulisan Google Meet ini. Ya, paham ya? Saya kira sangat mudah sekali untuk mengisi ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan ada yang 1 ya. 1 juga ya. Ini justru yang ini malah 0. Karena X-nya X bar. Ini juga 0. Kemudian ini tabel ini kita masih bisa rubah lagi menjadi begini. Ya. Jadi komponen input X itu ini ya. Input X ini kita masukkan di dalam sini ya. Ya. Dan sini dan sini. Ini. X-nya itu kita masukkan sini 3 dimensi. Memang kolomnya jadi lebih banyak ya. Ini ada AB ketika X sama dengan 0. Ini AB ketika X sama dengan 1. Ini Y ketika X sama dengan 0. Ini Y ketika X sama dengan 1. Tetapi kalau kita lihat barisnya jadi lebih simpel, hanya 4 saja. Karena ditentukan oleh present state yang ada di sini. Ya.
Ngerti ya? Jadi X-nya itu saya pindahkan di sini. X juga pindahkan di sini. Nah, jadi dengan demikian kita lebih enak melihat dan menganalisa rangkaian tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini namanya 2 dimensi ya. Jadi tabel kebenaran 2 dimensi. Ya. Nah, kemudian dari sini kita gambarkan diagram state-nya, state diagram. Seperti ini. Ya. Nah, ini gimana caranya menggambar ini? Ya. Saya nggak bawa ini, nggak bawa pen tablet ini. Ya, dari sini ini kita akan lihat A dan B 0, 0 ya. Pada present state ya. Gimana ini, saya nggak ada pen tablet. Coba saya pakai mouse saja ya. Cara menggambarnya ini ya. Bentar, saya ini saya hapus ya. Nah, kamu nggak bisa lihat pointer saya, tapi saya akan menunjukkan ya. Jadi ini adalah present state ya, present state. Saya lingkari merah ini, kelihatan ya? Terlihat, Bapak. Ini next state ya, next state. Nah, sehingga nanti kita gambarkan itu seperti ini ya. Ini adalah present state ya, 0, 0 ya. Ini cara menggambar state diagram ya. Kita lingkari semua. Artinya ketika A dan B sama dengan 0 ya, A0, B0, untuk menuju ke 00 ya, ini kan yang dari sini nih ya, 00 ke 00 ya. Nah, seperti ini ya. Itu kita gambar seperti ini. 00 ke 00. Nah, seperti ini. 00 ke 00 itu X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0 juga ya. Ini ya. Koma 0. Ini adalah X ya. Ini adalah Y. Ya, 00. Kemudian yang berikutnya 00 ke 01 ya. Ini 01 ya. Ini next state-nya. 00 ke 01. Ini kan ya. Kita gambar lagi di sini 0, 1. Ini pakai apa? Pakai pad ini saya. Namanya. Ini 0, 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi dari next state, present state-nya 00, ke next state-nya 01, itu X-nya adalah 1, Y-nya 0.
Ngerti ya? X-nya 1 ini ya. X-nya 1, Y-nya, ini kan ketika X-nya 1 ya, Y-nya 0. Ini tulis di sini. Ya, inilah X, ini Y. Bagaimana tadi ini? 00 ke 00 ya. Itu X-nya 0, Y-nya 0. Yang berikutnya, dari 01 ke 00. Ya. Ini terakhir ini terakhir ini. Setelah ini selesai. Nanti yang lainnya kerjakan sendiri. Ya. 01 ke 00. Berarti 01, nah ini kita buat sini 00 sini ya. 01 ke 00 ya. Ya, saya ganti mode pen lagi. Kamu nggak bisa kelihatan kalau pen ya. Saya bisa lihat tulisannya ya. 01 ke, oh sorry. 00 kan sudah ada 00 ya. 01 ke 0, ini kan 01 ya. Ke 00. 00 kan sudah ada, nggak usah gambar lagi. 01 ke 00 sini. Nah, ya. Jadi panahnya itu balik ke sini ya. Ini akan saya jelaskan caranya membaca bagaimana ya. Ini cara membuat, ini namanya state diagram ini ya. Berdasarkan apa namanya? Tabel kebenaran dari state ini ya. 01 ke 00. Saya ganti mode pen ya. 01 ke 00. Nah, ini. Nah, X-nya berapa? X-nya? Ini kan dari 01 ya. Dari 01 ke 00. 01 ke 00. Present state-nya adalah 01, next state-nya 00. Ini ya, diwakili dengan ini. X-nya adalah 0 ya ini ya. X-nya itu ini ya. X-nya ini ya. 0. Y-nya 1 ini ya. Ya. Kemudian berikutnya 01 ke 11. Ke 11 ini. 01 ke 11. Jadi 01 ke 11 ini ya. 01 ke 11. Kita buat lagi di sini. 11 sini. 1, 1. Dikasih lingkaran 01 ke 11. Ya. Itu terjadi ketika X-nya 1, Y-nya 0. Ini ya. X-nya 1, Y-nya 0. Ya. 1, 0. Baris ketiga. Kita lihat. Persentasenya 1, 0. 1, 0. Ke 0, 0 ya. Ke 0, 0. Ini ya. Ini nggak ada 1, 0 ya. Jadi kita buat sini 1, 0. Kalau ada 2 kan kemungkinan kombinasinya 4 saja. Ya. Jadi 1, 0 ke 0, 0. 1, 0 ke 0, 0. Ini adalah X-nya sama dengan 0. Ya. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1.
Ya. Ini kan X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian yang berikutnya 10 ke 10. Ini ya. Ini ya. 10 ke 10, berarti ke dirinya sendiri ya. Itu X-nya 1, Y-nya 0. Ya. Baris yang terakhir 11 ke 00 ya. 11 ke 00 ya. 00 ini. Satu ke 00. Berarti ini ke sini. Ya. X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1. Ya. Yang terakhir 11 ke 10. 11 ke 10. Ini ya. 11 ke 10. Satu ke 10. X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 0. Selesai. Ini adalah merupakan, ini namanya state diagram. Ya. Ini kamu tulis ya. Terus samakan dengan yang tadi. Ya. Kita samakan dengan yang tadi. Sudah ya, sudah tulis ya. Capture, di capture ya coba ya. Kalau nggak sama dengan tadi berarti salah ini. Ya. Susunannya nggak harus seperti ini ya. Susunannya nggak harus seperti ini. Sudah ditulis? Halo? 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 Ya Pak, kita Pak. Sudah? Sudah di capture Pak. Sudah ya? Ya. Bandingkan dengan ini. Ya, ini posisinya saya yang berbeda ya. Kalau tadi 00 di sini 01, 01-nya di sini ya. Berbeda itu saja. Ini tukar tempat ya. Nggak masalah dimanapun ya. Dimanapun nggak masalah. Kalau tadi kan saya berusaha untuk menggambar sesuai dengan urutan baris-baris ini. Sesuai dengan urutan baris-baris ini ya. Kalau tadi 101-nya di sini, 10-nya di sini. Mungkin nulisnya tadi dari sini ke sini dulu, sini baru ke sini. Kalau tadi saya dari sini ke sini, ini ke sini. Sehingga ini tertukar. Ngerti ya? Ini adalah input X-nya, ini input Y-nya. Ini adalah saya tadi pakai koma ya, ini pakai slash. Ya. Nah, dari sini kita bisa dengan mudah membaca, dibandingkan dengan membaca tabel ini, maka kita lebih mudah membaca tabel ini. Ya. Saya ilustrasikan begini. Kamu kan sudah pernah belajar membuat grafik ya, grafik.
Grafik itu macam-macam kan ya. Kalau di Excel itu ya, semuanya sudah pernah belajar Excel kan ya. Nggak pernah pakai. Grafik itu kan ada yang bentuknya line ya. Line. Ada yang bentuknya line itu garis ya. Ada yang bentuknya apa? Bar ya. Bar itu batang-batang gitu ya. Ada yang bentuknya lingkaran. Lingkaran itu apa? Kalau di Excel itu pie chart ya. Seperti kue ya, kue donat itu ya. Lingkaran itu. Dan lain-lain macam-macam ya. Nah, secara umum 3 itu. Ya, ada line, ada bar, ada pie ya. Lingkaran. Itu kan digambar biasanya kalau kita dulu di SMA ya, itu kan dari tabel dulu ya. Tabel baru dijadikan grafik ya. Kapan kita menggrafikkan itu bentuknya garis, kapan bentuknya bata, kapan bentuknya lingkaran itu. Kapan saatnya kita menggunakan 3 macam bentuk yang berbeda itu ya. Adalah tergantung dari apa yang ingin kita analisa, yang ingin kita tampilkan ya. Kalau misalkan kita ingin dari tabel ya, pertama kan data biasanya dalam tabel ya. Kita mengumpulkan data kan ditabelkan. Misalkan jumlah pendaftar PENS mulai tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun terakhir. Misalkan jumlahnya tahun 2010 yang daftar ikut tes ya, jalur tes ya, itu 10.000 orang, misalkan 5.000 orang. Tahun 2011 6.000, 2017 2012 itu misalkan 6.500, 2013 7.200 dan seterusnya. Terus kita mau menampilkan gimana sih tren pertumbuhan jumlah pendaftar PENS yang ikut tes. Kalau kita lihat tabel kan lebih sulit ya daripada kalau kita gambaran grafik. Maka kita gambaran grafik ya. Grafiknya kira-kira bentuknya apa? Yang gampang untuk melihat tren pertumbuhan. Apa bentuknya apa? Bar, Pak. Apa? Batang, Pak, bar. Kalau untuk tren itu ya garis, Mas. Kan kita ingin naik atau turun kan gitu kan. Kalau batang kan lebih sulit. Ya. Batang lebih sulit, ya. Kalau kapan kita gambarkan dalam batang? Kalau misalkan kita berapa sih penderita COVID ya yang kena COVID di Jawa Timur mulai bulan Maret tahun lalu ya, misalkan ya. Awalnya kan dulu Maret ya, Maret tahun 2020 sampai Maret 2021, berarti 12 bulan. Kalau kita ingin trennya naik atau turun kan garis ya, kan enak garis daripada batang. Kalau garis kan dari dari Maret sampai April kan kita lihat naik apa turun kan lebih mudah. Ya kan? Nah, kalau misalkan ingin membandingkan misalkan di Surabaya Raya itu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo,
Surabaya. Nah, itu enak dalam bentuk batang. Kita bisa membandingkan, oh Surabaya lebih tinggi, kan gitu kan, dicampur. Nah, batangnya. Kan gitu. Bulan Maret, Surabaya misalkan 100, Sidoarjo 75, kemudian Gresik, misalkan ini ya, ini data ngawur saja. Gresik misalkan 60, ya. Mojokerto misalkan 65, gitu. Bangkalan berapa? 50 misalkan, Lamongan 55 misalkan gitu. Kan disejar dalam bentuk batang maka kan kelihatan mana lebih tinggi kan gitu. Itu untuk bulan Maret saja. Bulan April bagaimana? Nah, ini kan enak batang. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat data kapan saatnya kita pakai pi ya, pakai lingkaran itu untuk membandingkan prosentase biasanya. Misalkan berapa, misalkan apa namanya, berapa jumlah pendaftar PEN yang putra dan putri. Nah, itu kan enak pakai apa namanya pi, pakai pi chart. Akan kelihatan prosentasenya. Tanpa melihat angkanya kita udah bisa memperkirakan, oh berapa sekian persen itu putra, sekian persen putri kan gitu. Kalau kita ingin membandingkan misalkan setiap prodi di PEN ya, kita kan punya 13 prodi, maka pakai batang lebih enak kan ya. Tahun 2010 yang daftar LK berapa, Telkom berapa, IT berapa, Gemtek berapa, kan lebih enak pakai batang. Nah, demikian juga ini. Demikian juga state diagram ini untuk apa ini? Ini kita lebih mudah untuk melihat, menganalisa ya. Oh, dari rangkaian tadi itu, kalau kita present state-nya itu misalkan 00 ya, A dan B itu 00, agar menjadi 01, maka X-nya harus kita kasih 1, maka nanti akan menghasilkan Y-nya 0. Kan gitu. Ya. Oh, saya ingin next state-nya nanti A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Gimana caranya? Ya, X-nya dikasih 1, ya. Kemudian Y-nya akan menghasilkan 0. Ya. Ini ya. 00 ke 01. Saya ingin dari 00 langsung ke 11. Bisa nggak ini? Nggak bisa kan? Nggak ada panahnya ke sini ya. Berarti kalau saya ingin merubah dari 00, next state-nya 11, maka saya harus melewati 01 dulu. Kan begitu. X-nya dikasih 1, maka dia jadi 01. Terus X-nya dikasih 1 lagi, terus di-clock lagi, maka dia jadi 11. Nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa. Apalagi dari 00 ke 10, nggak bisa. Harus lewat ini, sini, sini. Ya. Harus lewat 1, ya. 01, 11, baru 10. Tapi kalau saya ingin mempertahankan 00 tetap saja. Bisa kan langsung ya sini. Ya, kasih 0 maka dia tetap hold ya. Dan sebaliknya, misalkan mula-mula kita present state-nya adalah 01 ya. Saya ingin tetap 01, nggak bisa ya. Tetap 01 nggak bisa. Harus ke sini, ke sini, sini, baru ke sini balik lagi 01 ya. Yang bisa tetap hold itu hanya 00 dan 10 saja. 01 dan 11 nggak bisa hold. Kalau 01 kemungkinannya kan hanya 2 saja.
X-nya 0 atau X-nya 1 ya. Kalau 01, X-nya dikasih 0, maka dia akan balik ke 00 sini ya. Kalau dikasih 1 X-nya, maka dia akan menjadi 11. Kalau dari 01 saya ingin jadi 10, langsung bisa nggak? Nggak bisa juga, karena nggak ada garis yang ke sana. Kan lebih mudah analisanya. Ya. Jadi dari 01 itu bisa langsung itu hanya ke 00 atau ke 11. Demikian juga ini. Hanya ada dua kemungkinan saja karena inputnya hanya 1, X. Ya. X 0 dan X sama dengan 1. Ya. Demikian juga di sini. Misalkan mula-mula kita punya logic person state-nya itu adalah 1, 0 ya. Saya ingin langsung ke 1, 1, nggak bisa. Harus lewat sini. Tak, tak, tak. Nah, kalau dikasih 1, X-nya dikasih 0, maka dia ke 0, 0. Kalau X-nya dikasih 1, maka dia balik lagi atau tidak berubah dia. No change. No change. Itu adalah cara membaca APN-nya. Selesai. Kuliah hari ini selesai. Yang 1,5 jam saja kita kuliahnya. Sedangkan yang selanjutnya ini yang apa namanya? Oh, ya, lagi. Sebentar. Biru.
nggak bisa. Nah, di kamu kan mungkin ini ya. Nah, ini. Nah, ini kamu kerjakan. Ya. Ini tugas. Ini kan sudah ada. Nanti ini kamu cari persamaannya ya, persamaannya masukkan di sini. Terus gambarkan state diagramnya. Ini juga. Ini ya. Nah, itu saja, 2. Ini juga ya, 3 ya. Maka ini sudah ada ya, ada jawabannya. Ya, 2 saja. Ya. 58, 520. Oh, bukan. 3 ya, berarti 3. Sama ini juga ya. Ini gambar berapa ya? 520 ya, ini berarti ya. Apanya ya? AB. Ini. Nah, itu saja saya kira. Jadi yang masih ada 2 lagi rangkaiannya ya. Itu kamu kerjakan. Ini kan sudah tadi ya. Ini 1 ya. 1, 2, nah ini aja. Ya. Kamu gambarkan state diagramnya. Ikuti saja bentuk tabelnya seperti ini ya. Kalau ini udah nggak perlu di 3 dimensikan ya. Di 2 dimensikan ya. Ini boleh juga ini di 2 dimensikan juga boleh saja. Ini ya 2 dimensinya ya. Ya. Baik. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Tugasnya ada 2 soal tadi itu ya. Sudah berhasil ngumpulin di etal semuanya? Sudah, Kalau libur nyata emang nggak bisa ya. Kemarin ada yang bisa upload di etal? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, hari ini aja ya. Kalau libur nyata nggak bisa ngupload di etal, meskipun hanya sekedar upload saja. Baik, kalau ditanyakan, kita akhiri. Sampai ketemu insya Allah hari Selasa ya. Selasa atau Kamis ya? Tadi yang 3 orang akhirnya bisa bergabung atau enggak? Sudah, Bapak. 3 orang tadi sama Salis, ada Salis? Pak, hadir Pak. Tapi masuk etal tadi Salis tadi. Iya Pak, sudah Pak. Ardu, Alhamdulillah hadir Bapak. tadi masuk etal. Iya masuk sudah. Terus Muhammad Robit, Hadir Bapak. mana Robit? Hadir Bapak. Oh iya. Iya. Ya baik, alhamdulillah hadir semua ya.
Sampai ketemu insya Allah hari Selasa. Jaga kesehatan, semangat. Mudah-mudahan sehat semuanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.